warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfirotul Fajriyah, nomor induk mahasiswa 2153B11002. Tempat LPTK PPG saya ada di UGRI Semarang. Saya siap melaksanakan uji kinerja pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Yuk, sebelum dimulai, saya minta salah satu dari Sobat BK kelas 7B untuk memimpin doa. Ya, siapa yang akan memimpin doa? Ya, salah satu ada yang memimpin doa. Saya, Bu. Oh iya, silahkan minta tolong untuk yang memimpin doa. Sebelum kita mulai untuk pelajaran BK hari ini, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Oke, kelas 7B, sobat-sobat BK kelas 7B, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Baik, Ya. Ya Allah, barakallah. Ya, alhamdulillah ya. Karena ini pertemuan BK yang pertama ya, pertama kali kita bertemu ya. Alangkah lebih baiknya kalau Bu Fajri memperkenalkan dulu ya. Oke, sobat-sobat BK kelas 7B, nama saya Mahfirotul Fajriyah, biasa dipanggil Bu Fajri ya. Domisili saya ada di perumahan Wijaya Kusuma 2, tepatnya di depan Alfa Maret. Nah, jadi itu kalau ada yang merasa rumahnya dekat ya, boleh silahkan untuk bersilaturahmi. Oke, Sobat BK, untuk pada pagi hari ini, bimbingan klasikal pada pagi hari ini akan langsung saya mulai dulu ya, tentang apa itu sih bimbingan dan konseling ya. Karena kan ini pelajaran awal ya, pertama kali buat kalian. Mungkin kalian masih bingung, apa sih bimbingan konseling itu? Adakah di kelas SD, waktu di SD ada yang sudah mendapatkan pelajaran bimbingan konseling? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, belum ada lah. Makanya ini nanti saya akan menjelaskan ya tentang bimbingan dan konseling. Nah, tujuannya apa? Ada layanan ini, ada layanan bimbingan ini ya. Kalian nanti sebagai peserta didik ya, kalian sebagai peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan ya dan keterampilan untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran. Oh iya, Bu Fajri hampir lupa ya, ya. Ini tadi kelas 7B, adakah yang tidak masuk? Sebentar, satu kelasnya ada berapa ya sobat? 32. Oh, berarti ada yang belum masuk. Ya, ini baru 29. Semoga saja nanti dengan berjalannya waktu semakin banyak yang bergabung ya. Mungkin ada yang masih terkendala sinyal ya. Nah, kita doakan saja sinyalnya semakin membaik ya, jadi banyak yang bergabung gitu. Oke, saya lanjut sobat-sobat BK ya. Tadi saya lanjutkan untuk tujuan layanan ini. Tujuannya yang pertama,
Setelah melihat tayangan PPT atau PowerPoint yang akan saya tampilkan nanti, kalian sebagai peserta didik dapat menyimpulkan apa itu sih bimbingan dan konseling dengan tepat. Jadi nanti kalian paham apa itu bimbingan konseling. Yang kedua, setelah melihat tayangan PPT dan video tentang bimbingan dan konseling, kalian sebagai peserta didik dapat menghasilkan karya video tentang layanan bimbingan dan konseling dengan keadaan dengan tepat. Jadi kalian nanti akan saya bentuk kelompok, ya, akan membentuk suatu kelompok, terus kemudian nanti kalian berdiskusi by Japri ya, WA Japri. Nah, kalian nanti akan mempresentasikan video tentang BK yang kalian paham. Nanti setelah saya jelaskan dulu. Yang selanjutnya, setelah menghasilkan karya video, kalian sebagai peserta didik dapat menunjukkan pentingnya bimbingan konseling di sekolah dengan baik. Nah, itu tujuannya. Nah, terus waktunya nanti berapa kali, Bu? Sebenarnya itu 2 jam. 2 jam tatap muka. Tapi karena BK itu dikasih jamnya tatap mukanya atau tatap mainnya hanya 1 jam, berarti kita lanjutkan untuk minggu depan. Kelanjutannya minggu depan. Jadi untuk pagi hari ini kita 1 jam dulu, minggu depan 1 jam. Jadi begitu, ya. Terus kemudian, nah ini langkah-langkahnya yang harus kalian pahami dan kalian patuhi, ya. Nanti dengarkan dulu ya, ketika saya memberikan layanan menerangkan lewat PPT itu yang akan saya bahas nanti, yang akan kita bahas tentang itu, kalian mendengarkan ya dengan cermat ya topik atau PPT yang sudah saya tampilkan, yang sedang saya tampilkan ya, kalian mendengarkan ya. Terus kemudian kalian amati video nanti yang akan saya tampilkan ya. Terus kemudian setelah itu kalian juga mengamati PPT yang sudah saya sampaikan nanti, yang sedang saya sampaikan nanti. Silahkan kalau ada yang kalian tidak paham, silahkan kalian tanyakan. Nah setelah itu, setelah selesai, kalian baru berdiskusi dengan temannya. Saya kasih waktu untuk presentasi di depan ya. Nah, kalian sebagai peserta didik ada umpan baliknya ya, ada umpan balik, jadi kita nanti saling memberi masukan. Nah, seperti itu. Sepakat Sobat BK untuk melanjutkan layanannya? Apa itu bimbingan dan konseling? Mungkin karena ini kalian kan masih baru ya Sobat BK ya, bimbingan konseling atau BK. Apa sih yang kalian dalam benak kalian tentang bimbingan dan konseling? Ada yang sudah dapat gambaran, bayangan tentang bimbingan konseling itu apa? Enggak, Bu. Enggak ya. Oh, jadi memang benar-benar belum paham ya. Oke, bagus, enggak apa-apa. Kalian dengan kejujuran itu malah semakin nanti kalian antusias tentang bimbingan dan konseling. Ya. Nah, ini tak kenal maka tak sayang, Sobat BK. Jadi, mungkin anak-anak banyak yang mengalami macam-macam persepsi atau bayangan tentang bimbingan konseling atau yang sering disingkat dengan BK. Ya. Atau mungkin ada yang berpendapat guru BK atau yang biasanya disebut konselor itu penegak disiplin atau polisi sekolah dan atau tak pernah tersenyum, galak, angker, cerewet dan sebagainya. Jadi gambarannya seperti itu, ada yang beranggapan seperti itu. Nah, kalau ada di antara kalian yang beranggapan seperti itu, berarti kalian perlu mengenal lebih dekat apa itu sih sebenarnya bimbingan konseling. Nah, baiknya kita akan menyaksikan video. Nah, ini videonya. Dicermati ya. Pada video kali ini kita akan membahas seputar bimbingan dan konseling. Apa yang pertama kali kalian pikirkan ketika mendengar istilah
guru yang galak, atau yang suka marah-marah? Mungkin untuk kalian yang baru masuk SMP, pasti masih asing saat mendengar istilah BK. Yang harus kalian pahami, BK itu bukanlah suatu mata pelajaran. Lantas, apa sih sebenarnya itu BK? Bimbingan dan konseling merupakan layanan yang diselenggarakan sekolah untuk memfasilitasi perkembangan siswa agar mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Guru BK di sekolah berperan membantu tercapainya perkembangan siswa dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tetapi selama ini guru BK dikenal hanya untuk menangani siswa yang bandel, nakal, dan yang suka melanggar aturan sekolah saja. Sehingga guru BK identik dengan siswa-siswa yang nakal saja. Tetapi bukan itu sebenarnya tugas dari guru BK. Guru BK sendiri bertugas membantu siswa agar mampu yang pertama, memahami dan mengenal diri dan lingkungannya. Yang kedua, merencanakan perkembangan karir dan kehidupannya di masa yang akan datang. Misalnya, membantu siswa dalam memilih sekolah yang sesuai dengan keinginan dan cita-citanya. Membantu siswa dalam memperkenalkan berbagai macam karir yang bisa diraih di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengembangkan potensi siswa seoptimal mungkin. Tentunya, setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. Di sini, guru BK berperan untuk membantu siswa dalam menggali potensinya. Guru BK juga bisa membantu siswa dalam mengembangkan potensinya tersebut, sehingga potensi yang dimiliki siswa tersebut dapat terasah dengan baik. Yang keempat, membantu siswa dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Di sini, peran guru BK adalah membantu siswa untuk beradaptasi dengan lingkungannya agar tidak menghambat proses belajar siswa dan bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Yang kelima, membantu siswa dalam mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi, baik dalam bidang belajar, pribadi, sosial, ataupun karir. Sehingga jika kalian memiliki masalah dengan belajarmu, saat bergaul dengan temanmu, ataupun masalah lain, kalian bisa konsultasikan dengan guru BK. Dan yang keenam, membantu siswa dalam mengaktualisasikan dirinya dengan rasa penuh tanggung jawab. Itu tadi beberapa tugas dari guru BK. Jadi jangan lagi menganggap bahwa guru BK itu identik dengan menggunakan hal saja. Kamu semua boleh kok berhubungan dengan guru BK. Yuk kita ke BK. Oke. Nah, tadi sudah melihat ya tentang videonya. Nah, sekarang Bu Fajri akan menjelaskan ya, biar kalian lebih jelas ya. Berawal dari bimbingan dulu ya. Bimbingan dari kata guidance secara etimologis artinya bantuan, tuntunan, pertolongan dari siapa ke siapa? Yaitu dari konselor, Bu Fajri di sini sebagai guru BK, kepada konseli, kalian sebagai konselinya yaitu siswa ya atau peserta didik. Karena memang kalau di dalam bimbingan konseling itu sebutannya kalau guru itu konselor, sedangkan siswa itu sebutannya sebagai konseli ya. Akronimnya apa saja dalam bimbingan itu? Kan ada huruf B ya. B itu bantuan. Siapa yang membantu siapa? Yaitu konselor saya. Salah satunya adalah saya karena di SMP 2 itu ada empat guru BK, salah satunya adalah Bu Fajri.
Ada Pak Hayi, ada Bu Salbia Umi, dan ada Bu Yuli Nur itu. Sedangkan huruf I itu individu. Siapa itu individunya? Yaitu konseling atau siswa, kalian sebagai peserta didik. Yang M mandiri, kemandirian ya. Yang terus kemudian B bahan, interaksi ya. N nasihat, G gagasan, A asuhan, dan N norma. Nah, jadi bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh pembimbing konselor ya guru BK kepada individu yaitu konseli atau siswa agar individu yang dibimbing mencapai kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan melalui interaksi dan pemberian nasihat serta gagasan dalam suasana asuhan dan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah, itu arti dari bimbingan. Nah, baru satu. Nah, sekarang ini arti dari konseling. Nah, jabarkan dulu tadi penjabaran tentang bimbingan, sekarang tentang konseling. Konseling itu berasal dari kata konseling. Secara etimologis artinya nasihat, anjuran, pembicaraan dengan bertukar pikiran atau bertukar pendapat. Jadi itu. Akronimnya konseling apa saja? K kontak, O orang, N menangani, S masalah, E expert atau ahli, L laras, I integrasi, N norma, dan G guna. Itu tentang konseling. Nah, sekarang maksudnya apa? Jadi konseling adalah kontak atau hubungan timbal balik antara dua orang, ini konselor, ini konselornya, dan klien kalian itu untuk menangani masalah klien, masalah kalian, masalahnya siswa yang didukung oleh keahlian dan dalam suasana yang laras dan integrasi berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk tujuan yang berguna bagi klien, siswa atau peserta didik. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum Bu Fazli lanjut? Enggak ya, sudah paham ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang bimbingan dan konseling. Tadi digabung ya. Tadi Bu Fazri menjelaskan tentang bimbingan, terus kemudian menjelaskan tentang konseling. Nah, sekarang digabung. Bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Ya, jadi intinya itu usaha atau upaya logis, objektif, dan berkelanjutan. Jadi ada kelanjutannya, ya, terprogram, tidak asal-asalan, terprogram. Yang dilakukan oleh konselor ini Bu Fazri salah satunya itu kepada kalian untuk perkembangan, biar kalian itu mencapai perkembangan sebagai peserta didik, sebagai siswa itu agar mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Yang biasanya kalian di SD itu masih kekanak-kanakan, nanti ketika sudah SMP bagaimana caranya kalian menjadi siswa yang mandiri. Nah, ini perlu dibimbing dan perlu diarahkan. Ini berdasarkan dari Permendikbud 111 di tahun 2014. Nah, simpulannya bagaimana Bu tentang bimbingan dan konseling? Simpulannya adalah pelayanan bantuan dari konselor yaitu guru BK kepada klien yaitu peserta didik atau siswa, baik secara perorangan ya, satu orang boleh. Jadi yang datang ke ruang BK itu boleh satu orang, yang dapat bantuan juga boleh satu orang ya. Kelompok, kelompok juga seperti ini, kelompok ya, agar mampu dan mandiri berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi,
kehidupan sosial, kehidupan belajar, dan perencanaan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Jadi bagaimana caranya nanti Bu Fajri sebagai guru BK, sebagai konselor itu nanti mampu membantu kalian untuk mengembangkan kehidupan pribadi kalian, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir. Jadi kalian nanti semakin berkembang pesat di SMP 2. Ya, sudah bukan kekanak-kanakan lagi. Nah, itu. Terus fungsi konselingnya apa saja dalam bimbingan konseling? Yang pertama, sebagai pemahaman, yaitu fungsinya untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungan. Jadi biar kalian itu bisa memahami diri kalian dan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Baik lingkungan rumah, lingkungan sekolahan, lingkungan masyarakat. Terus kemudian pencegahan, fungsinya untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Gitu. Yang selanjutnya yaitu fungsi pengentasan, fungsinya untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialami. Jadi ketika sedang mengalami masalah, peserta didik itu nanti bisa mengatasi masalahnya sendiri. Sebenarnya yang bisa mengatasi masalahnya sendiri, yang menemukan solusinya itu kalian. Kalian yang menentukan. Bu Fajri atau guru BK yang lain tuh mengarahkan saja, memberikan alternatif. Tapi yang menentukan nanti tetap kalian. Fungsi yang selanjutnya yaitu pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Jadi kalian kan mempunyai potensi yang bagus. Misalnya ini tidak kondisi pandemi ya Sobat BK, kalian sebagai siswa SMP 2 itu kan ada tes psikotesnya, ada tes IQ-nya. Nah, dari hasil tes IQ tersebut nanti kalian itu bisa menemukan bakat dan minat kalian itu apa, potensinya apa. Nah, nanti akan diberikan satu lembar hasil dari tes IQ tersebut. Nah, kita sebagai guru BK tinggal membantu mengembangkan aja. Membantu saja. Kuncinya ada pada kalian sendiri. Sedangkan yang selanjutnya, fungsi konseling yang selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingan yang kurang mendapat perhatian. Contohnya, kadang kan yang namanya remaja, seusia kalian kan kadang usil. Ada yang sedang diusili, kemudian yang sedang diusili mungkin merasa terganggu atau tidak nyaman. Boleh kalian datang ke ruang BK, boleh kalian bercerita oleh guru BK. Bukan mengadu namanya, bercerita. Ketika sudah bercerita, nanti kita sebagai guru BK akan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Jadi itu fungsi konseling. Nah, selanjutnya, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Sekarang asas-asas apa dalam bimbingan konseling itu? Asas-asasnya itu ada asas kerahasiaan, jangan khawatir teman-teman, Sobat BK, ya. Yang kalian curhatkan, yang kalian ceritakan di guru BK dirahasiakan, ya, karena memang itu kode etiknya di BK. Guru BK harus bisa menyimpan rahasia. Kalian sebagai konseli itu juga tidak khawatir. Terus kesukarelaan. Jadi ketika kalian datang ke ruang BK bercerita dan sebagainya itu sukarelaan, tidak ada yang menekan, tidak ada yang memaksa. Keterbukaan. Jadi kalian ketika curhat
bercerita itu terbuka. Ceritakan saja apa yang sedang kalian alami, yang membuat kalian itu ganjal di hati itu apa, diceritakan semuanya secara terbuka. Ya, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian ahli tangan kasus, dan tutwuri handayani. Jadi misalnya Bu Fazri tidak mampu untuk menyelesaikan masalah kalian, akan saya ahli tangan kasus, saya berikan kepada yang berhak untuk menindaklanjuti. Itu salah satu asas-asas dalam bimbingan konseling. Nah, tuh. Terus kemudian, layanannya apa saja? Nah, layanan dasar bimbingan ada layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Itu jenis layanan konseling. Nah, maksudnya apa toh Bu? Kok ada layanan dasar bimbingan itu apa? Ada responsif. Itu semuanya tuh aku belum paham Bu. Nah, gambarannya saja ya, mungkin nanti akan saya jelaskan nanti dengan berjalannya waktu ya. Karena waktu kita kan masih sangat lama. Ya. Layanan dasar bimbingan itu berarti kan dasar yang paling pondasi sendiri. Ya, itu tujuannya apa? Membantu seluruh siswa SMP 2 mengembangkan perilaku efektif dan meningkatkan keterampilan hidupnya. Contohnya apa? Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi guru BK itu mengajak ya, bagaimana caranya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan. Bagaimana caranya ini ada mengajak kalian untuk bekerja sama dalam kelompok. Itu isi layanan dari dasar bimbingan. Ada yang isinya tentang peranan sosial laki-laki dan perempuan. Apa saja sih tugas-tugas seorang laki-laki dan tugas seorang perempuan? Peranannya apa saja di masyarakat. Terus kemudian apalagi isi dari layanan dasar? Ada pengembangan sikap, penerimaan keadaan diri, ada persiapan diri ke arah kemandirian ekonomi, banyak banget. Terus kemudian kalau layanan responsif itu apa Bu? Layanan responsif itu layanan bimbingan yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh siswa pada saat ini. Jadi memang harus segera ditangani. Apa saja isinya? Contohnya bidang pendidikan, bidang belajar, bidang sosial, bidang pribadi, bidang disiplin, bidang narkotika, perilaku seksual ya. Jadi itu bagaimana caranya tuh kalian itu misalnya ada kesulitan belajar, tidak bisa konsentrasi belajar, terus kemudian ada masalah kok tiba-tiba saya jadi pengen nangis terus, pengen marah terus lah. Ini berarti ada layanan responsif yang harus segera dilakukan. Kok kalian terlambat terus kalau datang sekolah kenapa? Nah, ini juga salah satu menjadi layanan responsif. Itu salah satu di layanan responsif. Terus kemudian kalau layanan perencanaan individual ada bidang pendidikan. Jadi layanan individual ini adalah upaya bimbingan yang bertujuan membantu seluruh siswa membuat dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, karir, ya, dan kehidupan sosial pribadinya. Nah, jadi itu, ya. Terus kemudian kalau dukungan sistem apa Bu jenis layanan konsisten yang konseling yang di dukungan sistem? Nah, dukungan sistem ini kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara serta meningkatkan program bimbingan. Nah, dari sini ada yang belum paham? Sudah Bu. Sudah ya. Nah, sekarang akan saya bagi kelompoknya ya. Akan menjadi ada 32 ya. Ya, akan menjadi 3 kelompok. Ya.
Kelompok pertama ada Fania Cahya Ramadhani, Mikael Raihan Al-Hidayat, Desita Hana Salsabila, Kadek Agung Dev Arjun, Cahaya Asyari, Safiruz Zudiestira, Almira Nur Kinaryosi, Farah Balkis, Carolina Aura, Maulida Hulukus, dan Chandra Wahyu. Kelompok yang kedua, Adindra Rizky Wicaksana, Maulana Fahmi, Evan Nuha, Rafa Raditya, Azam Antasuna, Muhammad Dafa, Sani Reski, Raka Raffi, Reski Anadita, Syainat Idelia, dan Khonsa. Ya, yang selanjutnya ada Bayu Mahardika, Ayudia, Karisa, Atifa, Fasyih, Failusufia, Alodia, Anthony Sebastian, Tristan, ada Naufal, Farah Fiona, dan Ian. Nah, sekarang silakan saya kasih waktu 5 menit. Kalian bisa japri dengan teman yang sudah saya WA tadi, yang sudah saya sampaikan. Kalian bisa japri WA ya. Ada yang mau mewakili kelompoknya untuk presentasi? Apa, Bu? Ada yang mau mewakili kelompoknya untuk presentasi? Ya, mungkin ada yang sudah menghasilkan. Ada yang mau mewakili? Saya ada, Bu. Oh iya, silakan. Terima kasih, Bu. Saya share videonya dulu ya, Bu. Iya. Sudah kedengaran, Bu? Sudah. Tapi Hitam ya di layar saya. belum ya? belum kelihatan, hitam. Jadi yang di grup WA ya, Bu, dipresentasikan apa ya? Kalau gitu, saya aja gimana? Oh ya, silakan. Coba Mas. Yang di grupnya tadi toh? Iya. Benar-benar sebentar. Jendela WhatsApp share. Sudah kelihatan apa belum? Oh, sudah. Sebentar saja ya. Saya mulai ya. Oh iya, silakan Mas. Suaranya bisa diperbesar Mas Reskia? Sudah besar kayaknya, Bu. Di saya. Ya udah, enggak apa-apa. Yang penting itu ada tulisannya.
think it's done. Oke. Terima kasih Mas Reski. Kita kasih aplaus semuanya dong buat Mas Reski. Terima kasih. Good job. Ya, good job. Bagus. Ya, bagus. Oke, terima kasih. Ini karena waktu kita sudah hampir selesai, sudah hampir habis ya. Nah, jadi untuk presentasi kelompok yang lain saya tunggu minggu depan. Gitu ya. Nah, kesimpulan untuk pada pagi hari ini, jadi intinya kalian sudah memahami tentang bimbingan konseling ya. Jadi guru BK adalah sahabat siswa di sekolah. Ya. Bayangkan ketika kalian mempunyai sahabat itu yang bisa nyimpen rahasia, bisa ikut membantu menyelesaikan masalah kalian, bisa mengarahkan kalian, kan lebih enak. Ya toh, sahabat BK-nya sahabat BK yang sangat enak. Ya. Bisa diandalkan, bisa mengarahkan kalian, bisa ikut mengentaskan masalah kalian. Jadi silahkan kalau kalian mempunyai masalah, mempunyai unek-unek ya yang mengganjal di hati kalian, silahkan kalian untuk berkonsultasi di BK. Ya, karena ini situasi masih pandemi, kalian tidak bisa datang ke ruang BK, bisa japri lewat WA gitu. Teman-teman sahabat-sahabat BK semuanya. Nah, sekarang Bu Fajri mau tanya, manfaat kalian mengikuti layanan pada pagi hari ini apa? Kami tidak tahu sebenarnya, Bu. Semakin mantap, Bu. Semakin Bersekolah. sip. Ada lagi yang lain? Manfaat yang kalian rasakan setelah mengikuti ini layanan ini pada pagi hari ini. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih ya. Terima kasih untuk sobat-sobat BK kelas 7B yang sudah mau bergabung. Semoga saja layanan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Bersyukur karena layanan pada pagi hari ini juga berjalan dengan lancar. Nah, kita ketemu lagi di minggu yang akan datang dengan tema-tema yang sangat menarik, topik-topik yang sangat menarik ya. Nah, sekarang kita akhiri dengan bacaan doa bersama. Yang memimpin doa Bu Fajri enggak apa-apa. Kita berdoa, dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas bergabungnya kalian. Tetap semangat belajar ibadahnya, tetap jaga kondisi kesehatan ya, dan jangan pernah lupa untuk berbahagia. Ya, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.